kilas. Nah, kilas perjuangannya. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi alhamdulillah syukurillah ya, kita sudah sampai di Landing ya. Ini sudah sekitar jam setengah 11 malam ya. Medannya lumayan. Tadi kita rencana jalan kaki, akhirnya naik mobil sampai di sini, naik mobil aja medannya lumayan. Nah, jadi kita akan ke dalam ya. Nanti kita akan ngambil gambar dulu. Kita cari posisi yang enak. Ya, mudah-mudahan kalau diizinkan mungkin kita mendapatkan interaksi ya yang diharapkan ya. Oke, mungkin dari Kang Joko gimana kan? Ya kita sih langsung aja ke lokasi karena kan waktu juga sudah terlalu lama Ya, kita mulai siap-siap di dalam, kita cari lokasi spot yang bagus untuk kita mengenalkan banyak ternyata itu tempat objek wisata ini yang bisa dijadikan wisata untuk kita ya. oh iya. Ya. Kita sholat aja nih. Itu misalnya. Kayaknya gitu kan. Kiblatnya di mana Kang ya? Kiblatnya agak gini. Sekarang gini. Iya. Oh, ini. Tadi banyak wanita ya bahkan mereka berpakaian seperti dayang-dayang, muka wajahnya itu wajah binatang, ada yang seperti buaya, ada yang seperti yang kelihatan tuh hanya buaya dan wajahnya itu memang badannya badan ayam itu, wajahnya wajah binatang semua. Kita lihat alat bersuara. Kebanyakan perempuan semua. Ini kayaknya itu sandal selatan ini. Baju keraton ya, jangan Rusia atau baju keraton, baju dayang-dayang lah banyak.
rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kita sudah melakukan apa ya? Wirid lah ya, batin lah. kontak batin lah. Soalnya seperti itu. Kebetulan kita mengambil lokasinya itu tepat di depan curugnya, depan air terjunnya. Jadi air terjunnya itu nanti besok pagi insya Allah akan kita ambil gambarnya, jadi kelihatan kayak air terjun kembar gitu ya. Iya. Dua ya turun. Nah itu persis di samping lokasi tadi yang Kang Joko bilang ada gerbang gaib yang besar. Nah jadi tadi yang melakukan kontak batin itu ada Kang Joko, ada saya, ada Kang Alfian. Mungkin kita dengerin dulu cerita satu-satu ya dari Kang Joko dulu, Kang. Mungkin dari awal tadi bisa diceritakan pada saat mulai meditasi di situ tadi apa interaksi atau apa kontak batin yang didapatkan. Silakan, Kang. Jadi saat saya maksudnya wirid batin tadi ya, di situ ada beberapa pesan. Sebisa mungkin ya memang pusaka-pusaka itu memang sebenarnya ada, tapi tidak bisa kita sembarangan. Maksudnya sembarangan itu tidak semua pusaka itu ada, sebenarnya ada fungsinya. Fungsinya itu sebagai istilah orang tua itu paku bumi ya, itu yang menjaga sebenarnya. Makanya kalau menurut pendapat saya yang banyak-banyak bencana itu sudah sebagai teguran gitu. Karena sesuatu yang seharusnya itu bukan milik mereka itu ditarik secara paksa, diambil lah. Nah, itu sebenarnya semuanya itu ada fungsinya, karena kita tidak tahu sedikitnya pengetahuan. Makanya orang banyak berburu ya, berburu yang rebutan istilahnya pusaka itu pusaka. Sebenarnya ya itu sebagai paku bumi. Dan di sini juga tadi ada pesan suruh menyampaikan tidak perlu, sajen itu tidak perlu, karena nggak akan dapat hasil. Itu nggak akan dapat. Mau minta apapun semuanya kita kembali lagi ke kitab punya Allah ya. Kita suruh mintanya ke Allah, nggak bisa. Jangan mau berapa hari ya, istilah begitu. Mau berapa hari pun di sini, mau Anda mau kasih apapun, nggak akan dapat apa-apa. Pasti nggak akan dapat apa-apa. Pulang pasti akan tanpa hasil. Bisa jadi malah akan jadi bala buat diri sendiri. Pesannya juga dibilang jangan terlalu banyak kotor. Di sini udah banyak kotor. Kotor dalam arti kata yaitu dari batin sama lingkungan udah banyak dikotorin di sini. Jadi mereka kadang-kadang nggak suka dan sering terjadi mungkin ada bencana atau apa. Bencananya mungkin bisa jadi sakit atau tanaman tiba-tiba gagal panen, mungkin itu juga sebabnya. Jadi kita kembali lagi ya, kita jalanin aja. Kita sebagai orang Islam, apa yang mesti dijalankan, sholat 5 waktu intinya jangan ditinggalkan. Itu doang sih pesan mereka gitu. Ceritakan nih ke teman-teman ya, kalau dari segi wujud pada saat tadi melakukan interaksi batin, apa yang terlihat gitu? Kalau wujud itu yang saya lihat, memang di sini ada seorang putri ya. Dari sebelum saya melakukan perjalanan ke sini, memang saya tidak ada niat apa-apa. Waktu itu hanya istiqoroh, izin istilahnya, kita mau ke sini. Dan situ saya ngelihat itu memang seorang putri. Ya, putri itu berpakaian ala kerajaan lah, dengan selendang biasa. Dia pakai kebaya, di kepalanya itu ada kayak apa ya, mahkota mungkin ya, mahkota emas itu seperti itu. Cuman saya ngelihatnya memang nggak utuh, dalam arti kata nggak utuh, nggak ada kakinya sih, kakinya nggak kelihatan. Cuma dia bisa berseliweran
kemarin juga sempat saya merasakan kita hanya coba meluruskan saja. Masalah percaya atau tidak itu kembali lagi kita ke masing-masing pribadi, karena mungkin ada yang bisa terima, ada yang bisa enggak, mungkin juga bisa dibilang kita bohong, terserah. Semua pemikiran manusia itu pasti akan berbeda. Kalau semua pemikiran manusia itu sama, dunia juga bisa hancur, karena kalau itu bisa sama gitu loh. Jadi intinya yang kita ceritakan sekarang adalah hasil dari interaksi batin yang kita dapatkan secara pribadi ya. Betul. Kita dapatkan Pribadi ya. Kalau misalnya ada perbedaan silahkan. silakan aja, itu wajar Nggak ada masalah. kita Intinya juga enggak. yang begitu kita selesai interaksi yang kita dapatkan seperti apa, nah itu yang kita bagi dengan teman-teman yang ada di rumah ya. Ya benar, seperti itu. Selain itu ada sosok lain nggak tadi yang tertangkap Sosok pada saat lain? meditasi selain sosok Putri itu ada nggak? Banyak seperti kayak model dayang ya, dayang di danau tadi. Cuman yang saya lihat itu mukanya binatang semua, udah nggak ada bentuk, yang nggak ada cakep-cakepnya sama sekali gitu. Dan di situ mereka memang kebiasaan mereka di situ gitu loh. Udah tempat mereka bermain, ibaratnya mungkin tempat mereka berkumpul. Karena makhluk itu kan juga sama seperti kita, mereka juga punya keluarga, bisa beranak pinak juga, ada tempat bermain. Nah itu yang mereka kadang-kadang nggak sukanya, merasa terganggunya itu saat tempatnya itu dikotori. Sama aja seperti kita, kalau rumah kita dikotori pasti mereka akan marah. Boleh tadi ngelihatnya rame gitu ya? Rame Ya? rame. Bukan satu, bukan dua gitu lah. Memang rame, Ada banyak gitu ya. kondisinya di danau itu memang rame. Oke, ini mungkin agak sedikit nyambung nanti dengan yang saya dapatkan. Jadi tadi mungkin nggak tahu tadi Kang Zainal sempat ngambil gambar apa enggak. Cuman Kang Joko tadi posisi meditasi dengan saya itu emang agak berjauhan ya. Saya agak bersampingan dengan Kang Alfian. Kang Joko di sana deket batu, saya di sini, Kang Alfian di sini. Nah, kalau saya tadi yang saya dapatkan adalah ada kontak batin ya. Jadi wujud, kalau mungkin wujud saya tidak terlalu melihat jelas kayak Kang Joko, cuma memang ada gambaran kayak putri gitu ya. Tapi walau alam ya, mungkin saya salah, saya manusia biasa juga. Gambaran kayak putri sama sih, bermahkota emas, cuman yang saya ngelihatnya tuh ini apa? Kayak entah daleman apa kemben apa gimana, warna hijau, terus ada kayak gelang emas di sini. Dua di lengan gelang emas, tapi sama bagian posisi kakinya kayak pakai bawahan, tapi kakinya nggak kelihatan. Nah terus tadi kontak batin bilang intinya dia bilang kasih salam ya, assalamualaikum, terus menanyakan tujuan kita kesini apa. Saya bilang kita kesini hanya ingin wirid ya, dan hanya ingin mengesahkan Allah ya, terutama ya dengan segala kemegahan ciptaannya gitu. Nah terus dia tadi menjelaskan bahwa di sini tuh memang lokasi, dia bilang namanya Nyi Putri. Dia memperkenalkan diri dengan nama Nyi Putri. Terus dia bilang memang di sini itu ya, dia tunjuk dari sana sampai sana itu lokasi kerajaan saya, dia bilang. Nah mungkin tadi agak nyambung dengan yang dibilang Kang Joko, dia ngeliat gerbang itu ya, ngeliat gerbang, bilang lokasi kerajaan saya. Terus dia bilang ini memang sedang ramai, karena dia bilang sedang ada hajatan, kawinan atau nikahan ya, salah satu anggota kerajaan, tapi dia nggak nyebutin siapa. Cuma dia bilang memang sekarang ini sedang ramai karena memang sedang ada hajatan nikahan ya, salah satu anggota kerajaan. Nah terus ada yang menarik, setelah itu dia menanyakan bahwa, menawarkan sih sebenarnya, di sini dia bilang ada pusaka, di sini ada pusaka, kalau kamu mau silahkan kamu ambil. Terus saya bilang mohon maaf, saya kesini tujuannya bukan untuk mencari pusaka, tapi tombak kujang. Beliau ada di salah satu batu yang ada di air terjun. Kemudian setelah itu, setelah saya menyatakan bahwa terima kasih atas pemberitahuannya, tapi saya belum tertarik, saya menanyakan kepada beliau apakah boleh ini saya sampaikan ke teman saya. Terus beliau nyambung, boleh kalau misalnya itu sepertinya teman kamu kalau mau sampaikan
bilang khusus ke teman kamu, Kang Fian ya, Kang Alfian. Pesannya adalah kalau misalnya Kang Alfian sanggup, itu silahkan ditarik ya, ditarik. Kalau berhasil ditarik itu jadi hadiah, jadi oleh-oleh buat beliau. Sekali lagi, saya dan Kang Alfian memang duduknya bersampingan ya, tapi kita melakukan interaksi batin sendiri-sendiri ya. Mungkin habis ini bisa ditanyakan langsung ke Kang Alfian ya, yang beliau dapatkan apa tadi pada saat interaksi. Kalau dari saya seperti itu aja. Cuman saya memang tidak mendapatkan pesan kayak Kang Joko gitu, enggak. Cuman pesan spesifiknya sih dibilang ada pusaka di situ berbentuk tombak kujang yang terletak di salah satu batu yang ada di atas. Sebelum tadi ente ngomong, di situ ada pusaka, ada pemberitahuan dari Nyai Putri. Aneh ngeliat itu batu emang agak hidup, bergetar. Batu yang dia Kayak bunyi apa ya, kericik gitu, bukan kericik air. beda. Jadi antara samar gitu, kayak kericik apa yang mulia, gitu. Sambil itu bergetar, batu itu hidup. Nah, baru ente ngomong pas itu kan ada naga muncul begini. Nah, mungkin diceritakan dulu itu naganya gimana, bisa ngelihat di situ. Posisinya di mana? Posisinya pada saat itu aneh kan kita lagi interaksinya meditasi ya. Tapi meditasi aneh dengan mata terbuka. Yang mata terbuka bukan mata tertutup. Karena apa? Pengen tahu atau pengen secara ini mereka itu berinteraksi kita itu secara langsung itu benar-benar cepat gitu. Dalam keadaan seperti itu kita fokus, agak gelap, tambah gelap, baru dia wujud, muncul, kelihatan, tampak. Naga, Warnanya putih. Cuma begini, kepalanya, badannya ke melingkar. bawah. Badannya jatuh ke bawah ke yang air terjun itu. Pesan dari Nyi Putri sudah melihat ada getaran di batu itu kan, ya terjun. Nah, setelah saya menyampaikan pesan itu, pada saat difokusin lagi nih mata batinnya, yang terlihat apa? Yang aneh lihat itu adalah paku. Itu paku. Bentuknya seperti apa? Bentuknya benar kayak kujang, cuman bentuk antara kayak tombak, cuman bentuknya kayak kujang. Tapi bukan kujang yang biasa ya, bukan Bukan, kujang khas bukan. Bogor yang Bukan. bengkok biasa gitu, bukan ya? Ini kujangnya pokoknya begini nih, lengkungannya nggak terlalu bengkok gitu banget, enggak. Tapi ini begini langsung, gitu deh. Jadi cocok dengan yang dibilang itu bentuknya tombak kujang. Saya Tombak bilangnya kujang. tombak kujang. Ya, waktu ente ngomong kayak gitu ya iya. benar emang. Tapi itu adalah paku. Bagi aneh itu adalah cobaan. Paku bumi ya. Paku bumi. Tapi bagi aneh itu cobaan. Beliau bilang kalau emang aneh sanggup Silahkan. dan Mari. itu hadiah kan Ya. katanya. Kalau sanggup. Kalau sanggup, karena ketika aneh beliau ngomong sama ente itu dibilang itu hadiah, aneh nggak mau. Maksudnya aneh nggak mau gimana ya? Bisa jadi itu cobaan buat aneh. Gitu. Sedangkan kita di sini untuk benar-benar tafakur alam, tadabur alam, memperkaya batin kita untuk melihat keindahan-keindahan yang Allah ciptain. Di situ tujuannya. Memang tidak ada niatan kita buat narik pusaka ya, atau Ada. bawa pulang pusaka atau apa enggak. Jadi kita memang wajib lah, harusnya wajib untuk melestarikan alam Indonesia kita ini sesuai apa? Selaras. Gitu ya. Selaras. Rata-rata Pesannya buat teman-teman ya, kalau misalnya memang yang mungkin diberi kelebihan ya, atau yang mungkin senang untuk mencari pusaka dan lain sebagainya, ya benar, bisa jadi itu juga adalah sebagai cobaan buat teman-teman. Dalam artian kadang-kadang ada beberapa pusaka-pusaka tertentu yang memang sengaja ditempatkan di suatu tempat seperti yang dibilang oleh Kang Joko tadi sebagai paku bumi. Kalau yang belum mengerti paku bumi itu apa, jadi pusaka itu sengaja ditanam di situ ya oleh orang-orang waskita zaman dulu lah mungkin, untuk menjaga keseimbangan alam. Dalam artian entah alam kita dan alam gaib mungkin ya, menjaga keseimbangan alam di situ. Nah, jadi pada saat ada orang-orang tertentu dengan mungkin ilmu yang mumpuni yang menarik paksa pusaka ini,
otomatis keseimbangan alam itu menjadi terganggu. Akibatnya apa? Bencana alam. Tapi lain hal kalau ada hajat ya. Beda kalau misalnya ada hajat misalnya emang pengen narik itu, makanya jadi sebenarnya penarikan pusaka itu tidak simpel ya. Jadi benar-benar harus bisa dibedakan apakah pusaka ini itu paku bumi atau ini pemberian hadiah gitu. Beda gitu. Kalau yang hadiah kan biasa dia tidak akan merusak keseimbangan alam atau gimana. Cuman kalau yang misalnya emang energinya kuat atau gimana, emang dia sengaja ditanam di situ bukan buat diganggu gitu loh. Ada beberapa tempat di Indonesia yang pusakanya sudah ditarik ya, paku bumi ditarik sampai akhirnya terjadi bencana alam, ada terutama di Pulau Jawa tuh. Ada beberapa seperti itu. Jadi intinya ya apa yang sudah diletakkan ya dengan maksud baik, meskipun teman-teman mempunyai kemampuan untuk itu, ada baiknya dibiarkan saja, jangan diambil, karena itu tadi intinya di situ, jangan tergantung kepada makhluk ya, jangan tergantung kepada benda, karena pada saat kita mulai tergantung kepada makhluk atau kepada benda, hati-hati bisa jatuh ke dalam jurang kesyirikan. Mungkin dari saya seperti itu ya. Dari Kang Joko mungkin ada yang mau ditambahkan, Kang? Sudah cukup. Sekali lagi ya, kita mendatangi alam dan kita itu hidup di alam tidak sendiri ya, banyak makhluk-makhluk Allah yang lain yang sudah lebih dahulu di situ daripada kita gitu loh. Jadi ibarat kata ya jangan jumawa lah jadi manusia ya, karena biasanya mungkin faktor-faktor seperti itu yang bisa terjadi, tiba-tiba kerasukan atau mungkin tiba-tiba ketempelan atau mungkin tiba-tiba sakit ya. Jadi ya menjaga adab, menjaga diri, dan jangan meninggalkan sampah apapun itu. Ya, kita coba ngulik besok pagi, sekaligus kita ngambil pemandangan dan terjunnya nih di pagi hari seperti apa ya. Mungkin sekian dulu ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.